Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan fikihnya. Ada masalah-masalah yang berhubungan dengan mandi haid dan nifas. Yang pertama, dianjurkan untuk mandi haid wanita melepaskan ikatan rambutnya. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, di mana ia berkata, "Fa'adrakani yauma Arafah wa ana haid." Maka aku mendapat haid di saat hari Arafah. Lalu aku mengadukan hal itu kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, "Da'i umrataki wanqudi ra'saki wamtashiti wa ahalli bihajjin." Ya, tinggalkan umrahmu. Ya, artinya Aisyah radhiyallahu anha baru bersih dari Arafah. Maka Nabi mengatakan, tinggalkan umrahmu, lepas ikatan rambutmu, bersisirlah dan berihlalah dengan haji. Ya, maka ia pun melakukannya. Kemudian permasalahan yang kedua, yaitu disunnahkan wanita yang mandi haid menggunakan firsah min misk fi mawdhi'id dam, yaitu kain yang diberikan minyak kasturi, ya, dan disumpahkan di kemaluan tempat keluarnya darah. Berdasarkan hadis Mansur bin Sofiyah dari ibunya dari Aisyah, ia berkata, ada seorang wanita bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana seorang wanita mandi haid? Maka Nabi pun mengajarkan bagaimana tata cara mandi haid. Kemudian Nabi mengatakan, hendaklah ia mengambil minyak kasturi, lalu ia pun bersuci dengannya. Namun wanita ini belum paham dan berkata, bagaimana bersuci dengannya? Kata Rasulullah, bersucilah dengannya, subhanallah. Maka Nabi malu, ya. Lalu kemudian Aisyah berkata, aku pun menariknya dan aku pun menjelaskan kepadanya apa yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kata Aisyah, tatabba'i biha atharad dam. Bersihkan bekas-bekas darah yang ada di kemaluanmu dengan minyak kasturi tersebut. Ini menunjukkan bahwa wanita yang mandi haid hendaklah kemaluannya itu dicuci dengan minyak kasturi atau minyak wangi. Kemudian bagaimana wanita haid mandi atau wanita nifas? Dari Aisyah, bahwasanya Asma bertanya kepada Nabi SAW tentang mandi haid. Maka beliau bersabda, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wasidrataha fatatahhar. Hendaklah salah seorang dari kalian mengambil air dan daun bidara, lalu ia pun mandi, dan ia memperbagus tata cara mandinya. Tsumma tasubbu ala ra'siha, kemudian ia guyurkan ke kepalanya. Fatadlukuhu dalkan syadidan, lalu ia gosok dengan kuat rambutnya itu. Hatta tablugha syu'una ra'siha, sampai ke akar rambut. Tsumma tasubbu 'alaiha al-ma, kemudian kamu guyurkan ke kepalamu rambut. Tsumma ta'khudhu firsah mumassakah fatatahhar biha, kemudian ambillah kain yang sudah diberikan minyak kasturi, kemudian bersucilah dengannya. Nah, ini tata cara mandi wanita haid. Itu airnya kalau bisa dicampur dengan daun bidara. Kemudian mandilah dan dia gosok kepala rambutnya dengan kuat sampai ke pangkal-pangkal rambut dan akarnya. Baru kemudian diguyurkan. Kemudian setelah mandi selesai, mengambil kain yang sudah diberikan minyak kasturi, lalu kemudian ia bersihkan bekas-bekas darah yang ada di kemaluannya tersebut. Di situ diriwayatkan Muslim, dan dua hadis di atas tadi diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nah, ini tata cara yang harus diketahui oleh wanita haid. Allah